Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menafsirkan, membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam penyampaian ini dan memberikan manfaat bagi para pemirsa sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang kewajiban berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diseru dan dipanggil. Sebagaimana halnya apabila kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kemudian kita memanggil orang tersebut, ini biasanya menunjukkan agar orang tersebut memperhatikan apa yang diserukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru wahai orang-orang yang beriman, maka yang diseru yaitu orang-orang yang beriman, orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini setidaknya memberikan beberapa faedah. Yang pertama, ketika Allah menyeru dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman, maka ini memberikan motivasi atau sekaligus menunjukkan agar seruan itu diperhatikan. Diperhatikan oleh orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan rasa kasih sayang. Wahai orang-orang yang memiliki keimanan, baik lelaki ataupun wanita. Ya, itu yang pertama. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil bahwa melaksanakan apa yang diserukan ini berarti merupakan bagian dari keimanan. Dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, berarti keimanannya sangat tipis atau keimanannya sangat rendah sehingga berpuasa tidak dia lakukan. Nah, ini tentu saja memberikan motivasi kepada kita agar kita melaksanakan puasa Ramadan tersebut dengan penuh kesungguhan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mencari-cari alasan bahwa saya bekerja, bahwa aktivitas saya sangat padat sehingga saya tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya. Seharusnya kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala? Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba berarti furidha, yaitu diwajibkan. Siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini, harus kita fahami bahwa kewajiban berpuasa ini Allah lah yang mewajibkannya kepada kita. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, ya. Allah yang mengurus keperluan kita, Allah mewajibkan kita berpuasa. Maka mari kita mengagungkan perintah Allah ini. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa.
Berpuasa sebagaimana kita ketahui berarti menahan. Di dalam surah Maryam Allah berfirman, "Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyya." Allah menceritakan kisah Maryam ketika dia mengatakan, "Aku bernazar kepada Allah akan menahan diri." Saum, menahan diri. "Falan ukallimal yauma insiyya," dan aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Berarti menahan. Kemudian secara definisi syariat, yang dimaksud dengan berpuasa yaitu at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bitarkil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang dimaksud dengan berpuasa yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa tersebut, seperti makan, minum, mencampuri istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yang namanya berpuasa itu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kita tidak makan, benar kita tidak minum, benar kita meninggalkan syahwat dari mencampuri istri, tetapi tujuannya bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang melaksanakan puasa Ramadan, hendaknya diniatkan di dalam hatinya bahwa ketika dia menahan diri dari makan dan minum, tujuannya memang melaksanakan perintah Allah. Bukan karena ikut-ikutan orang berpuasa, kemudian dia berpuasa. Bukan karena ingin dianggap orang yang begini dan begitu, kemudian dia ikut berpuasa. Tidak. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, wahtisaban, dan karena ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Allah menyebutkan bahwa alasan alasan diampuni dosa dia ketika dia berpuasa imanan, karena keimanan kepada Allah, bukan karena ria, bukan karena pamer, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana halnya puasa itu diwajibkan atas kalian, maka sesungguhnya puasa itu juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Maka umat-umat terdahulu, umat kaum Yahudi, kaum Nasrani, atau kaum-kaum Nabi yang sebelumnya, mereka juga memiliki syariat berpuasa. Ya, di sini kemudian kita mendapatkan faidah. Ketika kita mengetahui bahwa umat-umat terdahulu ternyata juga diwajibkan berpuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi hiburan bagi kita umat Islam. Hiburan bagaimana? Karena ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, ya, ternyata hal tersebut tidak hanya kita rasakan. Ternyata umat-umat terdahulu pun ada puasanya. Hanya saja apakah sama puasa Ramadan, apakah sama puasa kita dengan puasa umat terdahulu? Nah, itu diperselisihkan para ulama. Tetapi intinya bahwa umat-umat terdahulu pun memiliki puasa, dan kita memiliki puasa Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Ternyata ibadah yang ada pada umat terdahulu ternyata ada juga pada umat Islam ini. Sehingga semakin sempurnalah Islam itu. Para pemirsa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melalui firman-Nya, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana puasa tersebut diwajibkan atas umat sebelum kalian. Kemudian para ulama berselisih pendapat sebagaimana saya sebutkan tadi. Puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum kita, apa yang menjadi persamaan dan apa yang menjadi perbedaan. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab tafsirnya Zadul Masir, beliau menyebutkan bahwa ada 2 perselisihan, ada 2 pendapat di antara para ulama tentang puasa kita dengan puasa umat-umat yang terdahulu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kemiripan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu yaitu terkait dengan kewajibannya. Kemiripannya terkait dengan kewajiban. Kemudian begitu juga dengan tata cara puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Ya,
Maka umat terdahulu juga memiliki kewajiban berpuasa dan mereka juga tidak boleh makan dan minum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kemiripan puasa kita dengan umat-umat terdahulu itu sampai kepada hari-harinya. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki puasa Ramadan, maka umat terdahulu pun memiliki puasa Ramadan. Maka ini tentu saja diperselisihkan para ulama, dan Syekh Shalih Al Fauzan ketika ditanya permasalahan tersebut, beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan tersebut itu dikhususkan bagi kaum muslimin saja, dan umat-umat terdahulu tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Hanya saja kita yakini bahwa umat terdahulu memiliki kewajiban berpuasa, tetapi kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana atau berapa jumlah hari yang mereka puasakan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, apa tujuan yang ingin dicapai? Apakah sekedar untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, ya? Tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan yang ingin dicapai? Yaitu di akhir ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Maka tujuan utama dari orang melaksanakan puasa adalah bertakwa. Maka kemudian marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Selama ini kita menjalankan ibadah puasa, apakah sudah mendapatkan, apakah sudah meraih predikat takwa atau belum? Maka mari masing-masing kita memikirkan hal tersebut. Sudah berapa kali kita berpuasa Ramadan, dan apakah takwa itu sudah kita dapatkan atau belum? Kalau memang kita merasa bahwa Ramadan terdahulu kita tidak bersungguh-sungguh ketika menjalankan ibadah puasa, maka pada bulan Ramadan ini mari kita niatkan, ya, agar kita bisa memaksimalkan ibadah pada bulan tersebut sehingga kita mendapatkan derajat takwa. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.